Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materinya dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya terakhir menjelaskan mengenai nilai sentral, yaitu suatu nilai yang dipakai sebagai wakil dari suatu data, yaitu sampai pada modus. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Nah, setelah modus, kita lanjutkan dengan ukuran-ukuran yang lain. Jadi maksudnya ukuran-ukuran yang lain itu ukuran-ukuran selain median gitu. Kalau median itu adalah suatu nilai yang membagi dua data, ya, dua data. Sedangkan kalau kuartil itu nilai yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Ya, kalau median itu nilai yang membagi data dalam 2 bagian yang sama. Kalau kuartil itu nilai yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Kemudian kalau desil itu membagi nilai ke dalam 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Berarti dasar dari ukuran-ukuran yang lain ini adalah median. Nah, kalau saudara tidak bisa mencari median, otomatis akan kesulitan untuk mencari ukuran-ukuran yang lain. Ya, jadi saya ulangi lagi. Mungkin ada yang kesulitan mencari median. Kemarin ada beberapa pertanyaan. Nah, saya ulangi lagi ya. Median adalah data yang membagi dua, adalah suatu nilai yang membagi dua data menjadi yang sama ya. Untuk median, pengertian dari median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data itu diurutkan. Ya, jadi membagi dua bagian yang sama. Oke. Nah, untuk yang data yang tidak berkelompok saya kira mudah ya, tidak usah saya bahas lagi di sini. Sekarang untuk data yang berkelompok aja. Jadi karena median itu adalah yang membagi dua bagian yang sama, berarti di sini dibagi menjadi dua. Jadi kita kan mencari letaknya dulu, letak median. Letak median adalah N itu jumlah data, jumlah keseluruhan data, jumlah frekuensi ya, jumlah frekuensi ini dibagi dua. Terus nilainya adalah L plus C1 kali J per Fm. Jadi L itu tepi kelas, C1 itu interval, J itu selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif, Fm itu adalah frekuensi di mana terdapat kelas median. Jadi ini ya contohnya ya kemarin. Pertama kita mencari letaknya dulu. Jadi kita misalkan disuruh mencari median dari data ini ya. Mencari letaknya dulu. Letaknya adalah N dibagi 2. N-nya itu jumlah frekuensi. Ini jumlah frekuensi ini kalau dijumlah 50 ini. 50 ya. Berarti letaknya 50 dibagi 2. 25. 25 ada di mana ini? Di antara. Kalau misalkan hasilnya itu 30 gitu ya. Misalkan letak mediannya 30. Di sini dilihat 30 ada enggak? Kalau ada langsung aja di sini. Oh, berarti letak mediannya itu ada di sini. Di 30 ini. Berapa? Yaitu sebesar tepi kelas ini. 69,5. Kalau misalkan tepat ada di sini. Misalkan lagi ada yang tepat nilainya itu ternyata 18. Berarti mediannya nilainya adalah 59,5. Tuh ya, tapi karena di sini di antara, berarti kalau di antara tuh di sela-sela sini. Harus kita cari lagi nilainya. Tuh. Ini kebetulan 25 di antara 18 dan 30. Kan di antara ini, terus ini kita tarik ke samping sini loh, ke samping. Oh, ternyata letaknya persis di sini, di kelas 60 sampai 69. Tepatnya berapa dimasukkan ke rumus. Rumusnya tepi kelas dari ini 59,5 plus intervalnya ini ya, jaraknya ini itu 10
dikalikan J selisih letak dengan frekuensi kumulatif di atasnya 25 min 18 per 12 frekuensi letak median. Hasilnya adalah 65,3. Itu cara mencari median. Nah, untuk ukuran-ukuran yang lain juga gitu ini. Misalkan kuartil. Kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Berarti masing-masing bagian itu 25%. Untuk data yang tidak berkelompok, maksudnya datanya itu bebas ya, tidak dibagi dalam suatu kelas-kelas, itu langkahnya sama. Di sini cari letaknya dulu. Letaknya rumusnya adalah karena membagi 4 bagian yang sama, maka di sini ada 3K, yaitu K1, K2, K3. K1 rumusnya adalah N plus 1 dibagi 4, K2, 2, N plus 1 dibagi 4, K3, 3, N plus 1 dibagi 4. N itu jumlahnya data. Contohnya ini. Nih ya, ada data seperti ini. Terus diurut datanya, diurut. Terus dicari letaknya, K1, N, rumusnya ini kan ya. Jumlahnya ini 7, ada 7 jumlahnya. Jadi 7 ditambah 1 dibagi 4, 2. Berarti letak K1 itu urutan kedua 1, 2. Sebesar 3. Gitu. K2 rumusnya ini 2 kali N plus 1. Ya, 2 kali 7 plus 1 dibagi 4, hasilnya 4. Berarti urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti K2 itu sebesar 4. K3 juga gitu. Rumusnya gimana kalau K3? 3 kali 7 plus 1. Berapa 3 kali 7 plus 1? 8 kali 3, 24. 24 dibagi 4, 6. Jadi urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebetulan nilainya sama. Yaitu untuk data yang tidak berkelompok. Terus untuk data yang berkelompok bagaimana? Sama prinsipnya. Jadi kita cari letaknya dulu. Letaknya adalah K1, rumusnya N per 4. Kalau K2, 2N per 4, K3, 3N per 4. N itu jumlah data, atau dalam hal ini kalau data berkelompok itu jumlahnya frekuensi. Jumlahnya frekuensi. Terus untuk mencari nilai, rumusnya sama dengan median. Jadi kalau K1 ya LK1 plus C1 kali C1 plus FK1. Dan seterusnya. Contohnya, langsung ke contoh ya. Misalkan ini contoh yang sama, masih contoh yang sama. Berapa dari data ini itu K1, K2, dan K3. Untuk K1 kita cari letaknya dulu. Letaknya dulu. Rumusnya adalah N per 4. N itu jumlah frekuensi ini. Ini kalau dijumlah hasilnya 50. 50 dibagi 4, 12,5. Ada enggak di frekuensi kumulatif ini angka 12,5? Nah, enggak ada. Kalau enggak ada di antara 12,5, 10, antara 10 dan 18. Di sini. Terus dari sini ditarik ke kiri. Oh, berarti K1 itu letaknya di kelas ini. Tepatnya berapa? Masuk ke rumus. Rumusnya tepi kelasnya berapa ini? 49,5. Ditambah interval 10 dikalikan selisih antara letak dengan frekuensi di atasnya 12,5 dikurangi 10, 2,5 per letaknya K1. Frekuensi letaknya K1 8. Sehingga hasilnya 52,625. Itu K1. Nah, terus kalau K2 juga gitu, prinsipnya sama. Jadi kalau K2 dicari dulu letaknya 2N per 4, hasilnya 25 tuh dicari di sini. 25 di mana? Oh, antara 18 dengan 30. Nah, K2 ini sama dengan median karena tengah-tengah. Nih ya, sama. Di sini terus tepatnya berapa masuk ke rumus, ya, rumusnya ini tepi kelasnya ini 59,5 ditambah 10 kali 7 selisih K2 dengan atasnya ini frekuensi kumulatif 7 per letaknya K2 12
Sehingga kalau diselesaikan hasilnya 65,3. Ini pasti sama dengan median. Terus K3, juga gitu letaknya dulu. Letaknya. Jadi letaknya 3 kali 50 dibagi 4, 37,5. Dicari di sini 37,5. Di antara 30, 39. Terus dari sini ditarik ke kiri. Nah, kelasnya ada di sini. Antara 70 sampai 79. Tepatnya berapa masuk rumus. Rumusnya tepi kelasnya plus interval dikalikan letak, selisih letak dengan atasnya ini. 37,5 dengan 30. 7,5 per 9. Ini letaknya K3. Hasilnya 77,8. Jadi itu cara mencari ukuran kuartil. Ukuran desil juga gitu, prinsipnya sama. Prinsipnya sama ya. Kalau desil itu, kalau kuartil itu dibagi 4 rumusnya, ya. Kalau kuartil itu dibagi 10. Jadi ada 10 bagian yang sama. Nah, karena 10 bagian yang sama berarti D1 sampai dengan D9. Bukan D10 ya, tapi D9. Jadi D1, D2, D3, dan seterusnya. Ini tidak saya tulis semua ya, sampai D9. Jadi ini untuk mencari letak, rumusnya kalau D1 ya N per 10. D2, 2N per 10. D3, 3N per 10. D5, 5N per 10. Dan seterusnya. Terus setelah mencari posisi D, baru mencari nilainya. Nilainya prinsipnya sama dengan median dan dengan kuartil tadi. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Ya, persentil juga gitu. Persentil itu dibagi 100. Jadi semuanya dibagi 100. Ada berapa persentil? Berarti ada mulai dari persentil 1 sampai dengan persentil 99. Jadi ada P1, P2, P3, dan seterusnya. Rumusnya, prinsipnya sama. Jadi mungkin ini bisa saudara pelajari sendiri. Oke. Kemudian untuk latihan soalnya ini saudara kerjakan ya, saudara kerjakan. Nah, sekarang yang dikumpulkan ya. Coba saya ulangi lagi ya. Untuk latihan soal itu tentunya saudara kerjakan semua. Ini di rumah ya, saudara kerjakan semua. Untuk latihan saudara sendiri. Tapi yang dikumpulkan ya, itu cukup nomor 5 saja. Yang dikumpulkan, nomor 5. Ya, jadi nomor 1 sampai 4, ini ya 1 sampai 4 itu saudara buat latihan sendiri. Yang dikumpulkan, yang dikerjakan, yang dikumpulkan nanti di elita itu nomor 5 saja. Supaya saudara kasih tanda. Ya, biar tidak ada pertanyaan lagi. Yang nomor 5 saja. Karena nomor 5 itu mencakup semuanya. Oke, ya itu ya. Itu tugas yang pertama. Nah, berarti untuk materi nilai sentral itu sudah selesai. Dengan tugas nomor 5 ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke bab yang ketiga, yaitu ukuran variasi. Nah, apa sih ukuran variasi ini? Di sini sudah ada definisinya. Ini bisa saudara baca sendiri ya, untuk menghemat waktu. Nah, ukuran variasi ini itu disebut juga dengan ukuran penyimpangan. Yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa? Penyimpangan antara data dengan rata-ratanya. Itu saja. Nah, misalkan ini, ada 3 kelompok. 3 kelompok ini ya. Nah, ukuran variasi ini semakin kecil, maka datanya itu semakin akurat. Itu datanya. Kalau semakin besar itu semakin tidak akurat. Ini contohnya. Ya, contohnya. Ada 3 kelompok ini, 3 kelompok ini 1, 2, 3. Rata-ratanya sama. Nilai sentralnya sama. Nah, tapi dari 3 kelompok ini kira-kira yang paling akurat itu
nilai sentral yang mana, rata-rata yang mana yang paling akurat untuk mewakili dari masing-masing data, masing-masing kelompok di sini. Ini kan sama saja nih. Rata-ratanya ini kalau dihitung ini 50, 50, 50. Tapi yang mana yang paling akurat rata-ratanya? Gitu. Ini kelompok 1 nilainya sekian. Ini ekstrim ya. Jadi datanya itu nilainya 50 semua. Sehingga kalau di total 250 dibagi 5, rata-rata kan dibagi N ya. Dibagi 5, rata-ratanya 50. Ini juga gitu. Ini bervariasi. Ada nilai 32, 3, 4, 8 dan seterusnya. Ini dijumlah, jumlahnya 250 dibagi 5, rata-ratanya 50. Ini juga situ kelompok 3 sama. Variasinya seperti ini, kalau dijumlah nilainya 250, kalau di rata-rata 50. Nah, kira-kira dari 3 kelompok ini yang paling akurat yang mana? Rata-rata yang dipakai itu ya, rata-ratanya itu yang paling akurat yang mana? Artinya yang ekstrim itu yang kelompok 1. Jelas ini sangat akurat. Ya, pasti akurat karena semuanya 50 semua, tidak ada penyimpangannya antara data dengan rata-rata. Nah, tapi jaranglah ada data yang seperti ini. Nah, kalau untuk kelompok 2 dan 3 kira-kira yang lebih akurat yang mana? Rata-rata dipakai sebagai nilai sentral. Kira-kira yang mana ini? Kalau kita lihat sepintas, yang lebih akurat adalah yang kelompok 2. Kenapa? Karena penyimpangannya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok 3. Nah, untuk itu kita mempelajari apa sih yang bisa jadi ukuran penyimpangan atau variasi itu. Gitu. Nah, sekarang kita bahas ya. Jenis atau macam ukuran variasi, ini ada 4 ya, ada 4, ring, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, dan deviasi standar. Jadi masing-masing ini mana yang akan dipakai itu tergantung pada selera dari peneliti itu sendiri. Nah, kalau ring itu sederhana saja. Ring itu caranya adalah nilai terbesar atau maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Seperti ini. Nilai terbesar tidak ada, jadi ringnya 0. Kalau ini nilai terbesar 64, nilai terkecil 32. Jadi kalau dikurangi, ringnya 32. Kalau ini nilai terbesar 100, nilai terkecil 10. Jadi kalau dikurangi nilainya, ringnya 90. Nah, berarti kan lebih kecil kelompok 2. Maka kelompok 2 lebih akurat dibanding kelompok 3. Itu ringnya lebih sederhana lah, paling sederhana. Terus yang kedua, deviasi kuartil. Deviasi kuartil ini rumusnya adalah K3 dikurangi K1 dibagi 2. Nah, K3 dan K1 itu dari ukuran yang ada di atas tadi. Jadi saudara hitung dulu K3-nya berapa, K1-nya berapa, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus. Nah, tadi di atas tadi kan sudah dihitung ya, di atas tadi. Kalau nilai K1-nya sekian, K3-nya sekian, tinggal masukkan ke rumus. Sehingga deviasi kuartilnya hasilnya 12,5875. Itu deviasi kuartil. Yang ketiga adalah deviasi rata-rata atau mean deviasi. Deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Untuk data yang tidak berkelompok, maksudnya datanya lepas ya, untuk mencari deviasi rata-ratanya rumusnya adalah sigma xi min x bar. Kenapa kok di sini ada tanda strip? Itu namanya tanda mutlak. Jadi kalau selisihnya negatif itu dibuat positif. Per n. N itu jumlahnya data. Nah, seperti ini. Nih ya. Misalkan ada penjualan mobil selama 5 bulan berturut-turut 2, 4, 6, 8, 10. Terus berapa sih deviasi rata-ratanya? Nah, karena di sini rumusnya ada X bar. X bar itu rata-rata data ya. X rata-rata, nilai rata-rata atau min. Nah, rumus rata-rata kembali lagi ke rata-rata di atas. Jadi ini dijumlah 30. Ini dijumlah ya. 30 dibagi jumlah data 5.
Hasilnya 6. Rata-ratanya 6. Terus dimasukkan ke rumus ini. Berarti deviasi rata-ratanya sigma. Sigma itu kan jumlah ya, jumlah. Ini ada tanda mutlak. Jadi kalau nanti penyimpangannya itu selisihnya min dibuat plus. Nah, coba yang pertama. Yang pertama kan 2. 2 dikurangi 6 berapa? Kan min 4 dibuat plus 4. Ditambah, karena sigma kan ini 4 dikurangi 6. Min 2 dibuat plus. Itu ditambah 6 dikurangi 6, 0. Ditambah 8 dikurangi 6, 2. Ditambah 10 dikurangi 6, 4. Terus ini ditotal. Hasilnya 12 dibagi dengan banyaknya data, 5. Sesuai rumus ini. Sehingga hasilnya 2,4. Yaitu deviasi rata-ratanya. Nah, terus untuk data yang berkelompok, karena data yang berkelompok itu melibatkan frekuensi, maka di sini rumusnya ditambah dengan frekuensi. Terus di sini XI min X bar. XI min X bar. X barnya itu sama rata-rata, XI-nya itu nilai tengah. Nilai tengah. Jadi misalkan ini ya, dengan data yang masih sama ini, deviasi rata-ratanya berapa ini? Nah, sebelum kita mencari deviasi rata-rata, kita cari X barnya dulu. X rata-ratanya dulu, rata-rata. Nah, rata-rata tadi itu sudah dicari di atas tadi. Kalau tidak salah itu halaman 12, kalau tidak salah dilihat, dicek aja. Rata-ratanya ini kan sudah dicari. Rata-ratanya sebesar 65,1. Nah, berarti kita buat di sini kolom lagi. Asli kolomnya kan ini aslinya. Terus dicari nilai tengahnya. Ingat, mencari nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 30 tambah 39 dibagi 2. 34,5. Terus ke bawah itu selisihnya sesuai dengan interval. Ini kan jaraknya 10-10. Berarti ditambah 10-10. Oke. Terus dimasukkan ke rumus ini. Butuhnya rumus itu apa? XI min X bar. XI-nya nilai tengah, berarti 34,5 dikurangi 65,1. Karena di sini ada tanda mutlak, kalau minus dibuat plus. Jadi 30,6 itu asalnya dari 34,5 dikurangi 65,1. Sebetulnya min 30,6 dibuat plus. Ke bawah masing-masing sama. Jadi XI masing-masing nilai tengah dikurangi rata-rata ini. Sama ya, enggak usah saya selesaikan semua. Terus habis itu dikalikan dengan FI. FI itu frekuensi. Jadi masing-masing dikalikan frekuensinya. FI kali XI min X bar ini. Nah, 122,4 ini dari mana? Dari 4 kali 30,6. 123,6 itu dari mana? Dari 6 kali 20,6 dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlah hasilnya 676 masuk ke rumus ya, 676 dibagi dengan N. N-nya jumlah frekuensi. Sehingga hasilnya 13,52. Jadi deviasi rata-ratanya sebesar 13,52. Sekarang yang keempat, yaitu deviasi standar. Ini simbolnya bisa seperti huruf T, lambda ya, bisa SD, bisa S. Simbol dari deviasi standar. Ini sementara saya simbolkan seperti huruf T ini. Karena ini simbol di mana itu di kalkulator atau di mana komputer itu simbolnya deviasi standar itu seperti T ini. Nah, untuk yang tidak berkelompok rumusnya ini. Akar sigma XI min X bar kuadrat per N. Ya, jadi ini X bar itu rata-rata, X itu masing-masing data dikuadratkan. Seperti ini, misalkan penjualan kendaraan bermotor selama 7 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini.
7 ya, berarti N-nya 7. Kemudian dibuat kolom lah, dibuat tabel ya, dibuat tabel kolom. Ini nilai data. Terus yang dibutuhkan di rumus itu apa? XI min X bar. Ya, XI min X bar berarti apa ini? Dicari rata-ratanya dulu, dijumlah 35 dibagi 7. 5, berarti X barnya 5. Nah, terus kolom yang kedua itu XI min X bar, masing-masing data dikurangi dengan rata-rata. Nah, karena di sini tidak ada tanda mutlak, ya, tidak ada tanda mutlak, berarti kalau min ya ditulis min. Jadi ini ya, XI-nya 1, dikurangi 5, hasilnya min 4. Terus yang kedua, 3, dikurangi 5, hasilnya min 2, dan seterusnya. Terus, ini dikuadratkan. Saudara tidak melalui ini juga tidak apa-apa. Jadi misalkan langsung ke sini, tidak apa-apa. Jadi XI min X bar langsung dikuadratkan gitu. Nah, jadi ini dikuadratkan semua. Min kalau dikuadratkan kan jadi plus. Terus ditotal. Ditotal masuk ke rumus. Ini. Jadi standar deviasi sama dengan akar 54 dibagi 7. Hasilnya 2,7. Oke. Terus untuk data yang berkelompok, ini rumusnya banyak, ini rumusnya ada 3 rumus. Ini rumus yang pertama, nih ya, dibaca dulu lah rumusnya ya, dibaca sendiri rumusnya. Jadi cara 1, terus ini cara 2 itu ada koreksinya, ini X bar ini, X bar. Ini ada apa ya? Ada strip di atasnya. Jadi yang sering dipakai itu rumus yang kedua ini. Jadi standar deviasi seperti T ini ya, sama dengan akar sigma FI, FI itu frekuensi, kali XI, XI itu nilai tengah, dikurangi X bar itu rata-rata, dikuadratkan, dibagi dengan N. Kemudian rumus yang ketiga itu ini, rumus yang ketiga. Nah, coba ini kita pergunakan rumus yang pertama dulu. Kalau kita pergunakan rumus itu kita buat kolom sesuai dengan kebutuhan rumus. Kebutuhan rumus. Ini butuh apa saja ini? Oh, ini ada FI kali XI kuadrat. Berarti harus ada XI. X itu apa? X itu nilai tengah. Nilai tengah. Jadi disesuaikan kebutuhan rumus FI kali XI kuadrat. Ada FI kali XI. Nah, ini. Ya. Jadi yang dibutuhkan apa saja itu tadi rumusnya adalah XI kali XI kuadrat. FI kali XI kuadrat. FI-nya berapa? Ya kan? XI. Ini dikuadratkan. Ini sudah ada di sini XI kuadrat. Ya. Ini tidak dicari juga tidak apa-apa langsung ya. Berarti 4 kali ini 1190,25. Hasilnya sekian. Dan seterusnya. Ya, sesuai dengan kebutuhan rumus. Terus dimasukkan ke sini. FI kali XI kuadrat itu berapa? Ini ya. Masuk rumus per N. N-nya 50, banyaknya frekuensi. Dikurangi. Ini FI, sigma FI kali XI. Ini sigmanya 3255 per N dikuadratkan. Ini saudara selesaikan sendiri. Hasilnya 16,78. Jadi standar deviasinya sebesar 16,78. Itu kalau menggunakan rumus pertama. Terus kalau menggunakan rumus yang kedua, ini rumus yang sering dipakai. Jadi saya anjurkan kalau saudara mencari standar deviasi itu pakai rumus yang kedua. Tapi tidak saya salahkan kalau saudara misalkan pakai rumus yang pertama atau rumus yang ketiga. Nah, untuk rumus yang kedua ini contohnya ada di sini ya. Di sini contohnya. Jadi contoh yang sama penyelesaiannya ada di sini. Ini kalau pakai rumus yang kedua. Ini ya, rumusnya saya tulis ulang ini. Deviasi standar sama dengan akar sigma FI kali XI min
X bar kuadrat per N. Terus dibuat kolom tabel sesuai dengan kebutuhan rumus. Jadi aslinya itu kan ini aslinya. Nah ini ada XI berarti dicari nilai tengahnya. Terus ada XI min X bar, oh berarti dicari rata-ratanya. Rata-rata itu sudah dicari ya, sudah dikerjakan di halaman 12. Ini hasilnya 65,1. Terus dihitung di sini. Kalau misalkan saudara tidak melalui kolom ini juga enggak apa-apa, langsung ke sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kalau langsung ke sini ya dicari dulu ini XI-nya berapa. Ya jadi ini nilai 3745,4 itu asalnya dari mana ini? Dari XI itu 34,5 ya. Dikurangi dengan X bar dikurangi 65,1, hasilnya dikuadratkan. Ini ya, hasilnya dikuadratkan. Kemudian kalau sudah dikalikan dengan frekuensi, dikalikan 4. Sehingga hasilnya 3745,44. Jadi untuk mempermudah mungkin ini saya buat XI min X bar kuadrat dulu, baru dikalikan frekuensi. Kalikan 4 masing-masing. Ini juga gitu. 2546,16 itu dari mana? Dari XI-nya 44,5 dikurangi X barnya 65,2, hasilnya dikuadratkan, hasilnya lagi dikalikan dengan 6 frekuensi. Hasilnya sekian. Dan seterusnya sampai bawah. Terus ditotalkan, ini kan sigma. Ditotal, hasilnya ketemu 14.082. Dimasukkan ke rumus. Dimasukkan ke rumus ini. Rumus, terus dibagi N. N-nya 50. Nah, 14.082 dibagi 50 hasilnya sekian. Terus diakarkan hasilnya 16,78. Jadi sama dengan hasil yang ini 16,78. Gitu. Jadi sama saja hasilnya. Cuma rumusnya beda. Terus rumus yang ketiga. Ini rumusnya. Jadi standar deviasi sama dengan akar FI. Nah, di sini ada DI. DI itu apa? DI itu skala. Nah, skala untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan ini, mencari deviasi standar ini. Caranya bagaimana? Nah, ini banyak syaratnya nih, syaratnya. Memakai cara yang ketiga dengan syarat itu DI-nya seimbang. Jadi ini harus 0 nilainya. Berarti apa? Berarti modusnya itu harus ada di tengah-tengah. Ini kan paling apa ya? Paling besar nilainya kan 12. 12 ada di tengah-tengah, itu kasih nilai 0. 0 ya. Terus ke atas min 1, min 2, min 3, ke bawah 1, 2, 3. Gitu. Tapi kalau modusnya itu ada di bawah sendiri, otomatis rumus ini tidak berlaku. Gitu. Makanya ini banyak syaratnya. Nah, sehingga lebih mudah kalau kita mengerjakan dengan cara yang kedua saja. Ini disesuaikan dengan kebutuhan rumus ini. Dan rumus ya, butuhnya rumus FI kali DI kuadrat. Berarti harus ada DI kuadrat. Terus FI dikalikan DI kuadrat. Nih, hasilnya sigmanya sekian. Terus ini ada sigma FI-nya. Nah, tadi ini ya, sigma FI kali D. FI kali D ini hasilnya 3 masuk sini. Dibagi N, 50 dikuadratkan. Terus dikalikan 10. Intervalnya kan 10. Hasilnya sama. 16,78. Jadi sama. Cara 1, 2, 3 sama aja hasilnya. Oke. Kemudian tambahan sedikit di sini ya. Ada koefisien variasi. Koefisien variasi itu untuk membandingkan variasi dari beberapa kumpulan data. Jadi kalau
koefisien variasinya itu semakin kecil, berarti datanya itu semakin seragam atau semakin homogen. Tapi kalau koefisien variasinya itu semakin besar, berarti datanya itu semakin heterogen atau semakin bervariasi. Rumus untuk mencari koefisien variasi adalah ini ya, simbolnya V sama dengan deviasi standar dibagi dengan X rata-rata, rata-ratanya dikalikan 100%. Nah, contohnya ini ya, contohnya. Misalkan ini ada data berat badan dan data tinggi badan. Ini sudah dihitung ya, sudah matang datanya, rata-ratanya 60, standar deviasinya 15, sehingga koefisien variasinya masuk rumus ya, rumus ini ya, rumus ini 15/60 kali 100 hasilnya 25%. Terus untuk yang tinggi badan ini datanya sudah ada, masuk rumus, datanya 5%. Berarti kesimpulannya apa di sini kesimpulan? Dilihat koefisien variasinya. Oh, berat badan itu lebih besar dari tinggi badan. Berarti berat badan itu lebih apa? Heterogen dibandingkan dengan tinggi badan. Atau kalau bisa dibalik, berarti tinggi badan lebih homogen dibandingkan dengan berat badan. Gitu. Jadi kesimpulan itu bisa dibolak-balik asalkan artinya itu sama. Ya, mungkin untuk variasi sampai sekian. Kemudian untuk tugasnya ya. Ini saudara kerjakan semua untuk latihan. Nah, latihan tuh semakin banyak kan semakin bagus ya latihan. Sedangkan yang dikumpulkan itu hanya yang nomor 5 saja. Sama dengan tadi. Tugas yang pertama yang dikumpulkan itu soal nomor 5 saja. Tugas yang kedua yang dikumpulkan itu soal nomor 5 saja. Yang soal berikutnya ini untuk latihan saudara sendiri di rumah. Tidak usah dikumpulkan. Cara pengumpulannya saya ulangi lagi ya, nanti ditulis tangan saja. Ditulis tangan, terus difoto, di PDF-kan, di-upload di Elita. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA Group. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.